I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait biolistrik sel saraf dan jantung yang diampu oleh Ibu Ima Kurniastuti STMT. Sebelum ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vina Febrianti dengan NIM 12300220007. Baik, memasuki materi yang pertama. Satu, ada morfologi saraf. Yang kedua, mekanisme repolarisasi potensial aksi, perambatan potensial aksi. Yang ketiga, ada mekanisme sinyal listrik dari otot. Yang keempat, ada mekanisme sinyal listrik dari jantung. Yang kelima, ada faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Yang keenam, ada mekanisme penghambatan impuls dan pada lengkungan refleks. Yang ketujuh, ada morfologi jantung. Yang ke-8 ada konduksi jantung. Yang ke-9 ada perbedaan otot rangka, polos, dan jantung. Baik, memasuki materi yang pertama, ada morfologi saraf. Badan sel mengandung inti sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. Yang kedua ada dendrit. Dendrit adalah serabut-serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma. Dendrit umumnya banyak dan pendek-pendek, berfungsi untuk membawa rangsangan ke badan sel. Yang ketiga ada sel sawan. Sel sawan adalah sel yang mengelilingi selubung mielin, berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi nuerit dan membantu regenerasi dan nuerit. Yang keempat ada akson atau nuerit. Akson adalah serabut-serabut dari penjuluran sitoplasma. Bedanya dengan dendrit, akson memiliki ukurannya lebih panjang, berfungsi untuk membawa dari badan sel ke sel saraf lain. Yang kelima ada nodus Ranvier, adalah bagian antar dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ranvier mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer. Yang keenam ada sinapsis, adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron tersebut. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut neurotransmitter. Pada ujung neuron setiap sel saraf terdapat sebuah kantong yang disebut bulbus akson. Kantong inilah yang akan menghasilkan neuron transmitter. Yang ketujuh ada selaput mielin. Selaput atau selubung mielin adalah selaput pembungkus nuerit. Selubung mielin tersusun dari lemak. Selaput mielin ini mempunyai segmen-segmen dan lengkungan di antara dua segmen disebut nodus Ranvier. Selaput mielin ini dikelilingi oleh sel sawan. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Selubung mielin diproduksi oleh sel glial. Mekanisme depolarisasi, repolarisasi, potensial aksi, dan perambatan potensial aksi. Polarisasi adalah perubahan di dalam sel di mana sel mengalami pergeseran distribusi
muatan listrik sehingga menghasilkan muatan negatif yang lebih sedikit di dalam sel. Depolarisasi sangat penting untuk fungsi banyak sel, komunikasi antar sel, dan fisiologi organisme secara keseluruhan. Potensial aksi dalam neuron menunjukkan depolarisasi di mana muatan internal sel menjadi kurang negatif, lebih positif, dan repolarisasi di mana muatan internal kembali ke nilai yang lebih negatif. Kebanyakan sel dalam organisme tingkat tinggi memelihara lingkungan internal yang bermuatan negatif, terhadap bagian luar sel. Perbedaan muatan ini disebut potensial membran sel dalam proses polarisasi. Muatan internal negatif sel untuk sementara menjadi sel positif atau kurang negatif. Pergeseran dari potensial membran negatif ke positif terjadi selama beberapa proses, termasuk potensial aksi. Selama potensial aksi, depolarisasi begitu besar sehingga perbedaan potensial melintasi membran sel dengan cepat, membalikkan polaritas dengan badan dan dalam sel menjadi bermuatan positif. Perubahan muatan biasanya terjadi karena masuknya ion natrium ke dalam sel, meskipun dalam dimeditasi oleh masuknya semua jenis kation atau aliran dari semua jenis anion. Kebalikan dari depolarisasi disebut hiperpolarisasi. Penggunaan istilah repolarisasi dalam biologi berbeda dari penggunaannya dalam fisika, yang mengacu pada situasi di mana segala bentuk polaritas, yaitu adanya muatan listrik baik positif maupun negatif, berubah menjadi nilai nol. Repolarisasi. Dalam keadaan repolarisasi, potensial membran berubah dari positif di sisi dalam menuju kembali ke negatif di dalam sisi luar. Tahapan repolarisasi diawali dari suatu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Tahapan ini kanal Na+ mulai tertutup, kanal ion K+ terbuka, dan ion K+ keluar sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Perambatan potensial aksi pertama. Potensial aksi dibandingkan ketika ion anion mengalir ke dalam melintasi membran pada satu lokasi. Membran mengalami repolarisasi ketika K+ mengalir keluar. Potensial aksi kedua. Polaritas potensial aksi pertama telah menyebar ke seluruh yang bersebelahan dan membran tersebut. Depolarisasi wilayah itu dan memulai potensial aksi kedua. Potensial aksi ketiga, membran secara berurutan saat repolarisasi berlangsung. Melalui mekanisme ini, aliran ion lokal menembus membran plasma dan menghasilkan impuls saraf yang merambat di sepanjang akson tersebut. Mekanisme sinyal listrik dari otot, atau nama lainnya adalah elektrogram. Sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Satu unit motorik terdiri dari satu cabang neuron dari batang otak atau dengannya melalui motor end-plan. Korda spinalis dari 25 sampai 2000 serat otot sel yang berhubungan ensial istirahat di kedua sisi membran pada sebuah serat otot serupa dengan potensial istirahat di serat saraf. Kerja otot dimulai oleh potensial aksi yang berjalan di sepanjang suatu akson dan melewati motor end-plan menuju ke dalam serat otot, menyebabkan serat tersebut berkontraksi. Mekanisme sinyal listrik dari jantung. Mekanisme sinyal listrik dari jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung sendiri yang disebut oleh autoritmicity.
Sifat ini dimiliki oleh sel khusus otot jantung. Terdapat dua jenis khusus sel otot jantung, yaitu sel kontraktil dan sel ororitmik. Faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Neuron sangat sensitif terhadap perubahan pH dari cairan interstisial di sekitarnya. Contohnya, kondisi alkalosis akan meningkatkan elektabilitas suatu neuron. Hipoksia dapat menyebabkan berhentinya kerja neuron secara total dalam waktu 3-5 menit. Hiperventilarisasi dapat memicu terjadinya kejang pada suatu individu yang susceptible. Yang keempat ada asidosis, dapat menurunkan elektabilitas suatu neuron yang dapat menimbulkan koma. Mekanisme pengantaran impuls pada lengkungan sel saraf. Sel saraf pada manusia dibedakan menjadi sel saraf pusat dan sel saraf tepi. Pada sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang bertanggung jawab terhadap gerakan tubuh. Gerakan tubuh tersebut terjadi karena proses yang disadari yang disebut juga gerak sadar atau gerak biasa. Sedangkan gerak yang tidak disadari disebut gerak refleks. Lanjutannya ada alur impuls pada gerakan refleks. Reseptor menerima rangsangan saraf sensorik interneuron disusun belakang tanpa dioleh oleh pusat saraf motorik efektor. Alur impuls pada gerakan biasanya atau gerak sadar. Rangsangan saraf sensorik dibawa ke saraf pusat atau otot atau sumsum tulang belakang yang untuk diolah oleh saraf motorik efektor dalam bentuk gerak yang disadari. Contohnya gerak sadar antara lain berjalan, olahraga, makan, dan minum. Jantung. Jantung adalah pompa terus tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian kanan dan kiri jantung masing-masing memiliki ruang sebelah atas atau atrium yang mengumpulkan darah dan ruangan sebelah bawah atau vertikal yang mengeluarkan darah. Fungsi utama jantung adalah memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Jantung berkontraksi dan relaksasi sebanyak 100.000 kali dalam sehari. Morfologi jantung. Serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berprot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Pada gambar anatomi jantung, tampak serambi berada pada sisi kanan dan kiri jantung di bagian atas. Bilik atau vertikal. Sama seperti serambi, bilik atau vertikal merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Originality.
Kardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama perdenyutan dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ tersebut. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium atau lapisan tengah, dan endokardium lapisan dalam. Katup, ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu katup trikuspid, mengalir aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Katup pulmonal mengatur aliran darah dari kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir ke serambi kiri ke bilik kiri. Katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Kemudian ada otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pada otot jantung ini terdapat siklus jantung, yaitu urutan terjadinya yang terjadi saat jantung berdetak. Berikut 2 fase siklus jantung, yaitu sistol adalah jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Kemudian ada diastol jantung, otot jantung rileks terjadi pada pengisian darah pada jantung. Tekanan darah meningkat pada arteri utama selama sistol vertikal menurun selama diastol vertikal. Pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu arteri left anterior descending atau LAD, berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas jantung. Kemudian ada arteri left circumflex atau LCX, tabak arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Yang ketiga ada arteri. Pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi kiri otot jantung, partikel dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastik sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Kemudian arteri koroner kiri utama lalu bercabang membentuk Kemudian ada kondisi jantung. Sistem konduksi jantung terdiri dari otot-otot jantung khusus yang termodifikasi dalam mampu menghasilkan aktivitas listrik secara spontan dan menghantarkannya ke seluruh bagian otot jantung. Listrik yang dihasilkan akan dihantarkan ke seluruh bagian otot jantung secara cepat dan terkoordinasi. Komponen utama dari sistem konduksi adalah nodus SA, nodus AV, berkas HIS, berkas Sapang, dan serat Purkinje. Kontraksi jantung yang ritmis bergantung kepada pembentukan dan penjalanan impuls yang teratur di sepanjang jalur konduksi ini. Sistem konduksi jantung mengirimkan sinyal listrik yang umumnya dihasilkan oleh nodus sinoatrial untuk menyebabkan kontraksi otot jantung. Sinyal pacemaker yang diinisiasi di nodus sinoatrial bergerak melalui atrium kanan ke nodus atrioventrikular atau AV sepanjang berkas HIS dan berjalan melalui cabang-cabang berkas untuk menimbulkan kontraksi otot jantung. Sinyal ini pertama kali memberikan stimulus kontraksi dari atrium kanan dan kiri dan kemudian mengalir ke vertikal kanan dan kiri. Aliran listrik ini kemudian memungkinkan terjadinya proses pemompaan darah ke seluruh tubuh.
Perbedaan otot jantung, polos, dan lurik. Otot lurik bentuk panjang dan silindris. Jumlah inti sel banyak dan terletak di terima sel. Mendadak kerja dipengaruhi kesadaran, gerak dan ketahanan, cepat, tidak teratur dan cepat lelah. Kemudian ada polos bentuk gelombang dan ujung runcing. Jumlah inti sel 1 dan terletak di tengah sel. Kerja tidak dipengaruhi oleh kesadaran, gerak dan ketahanan, lambat, teratur dan tidak cepat lelah. Kemudian ada otot jantung bentuk panjang dan silinder bercabang-cabang. Jumlah inti sel banyak dan terletak di tengah serabut. Kerja tidak dipengaruhi kesadaran, gerak dan ketahanan, teratur dan tidak cepat lelah. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari materi saya. Apabila ada salah kata atau tulisan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.